Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya Irfan Daru di sini di channel Color Savvy. Ya teman-teman, video ini masih ada kaitannya dengan video sebelumnya yang di atas ini, yang kemarin tentang cara atau trik mencari potensi atau menggali bakat. Ternyata kok saya bisa menggambar gitu ya dengan cara itu ya. Nah, kali ini sih sebenarnya lebih ke sharing aja tentang mungkin menggali lebih dalam hal itu, tapi nggak pakai ini ya, nggak pakai triknya. Cuma kita ingin tahu mungkin kita punya tanda-tanda apakah bisa gambar apa enggak gitu. Jadi itu bisa dilihat juga dari beberapa hal yang menurut saya itu saya amatin beberapa tahun ini, itu bisa dilihat dari situ gitu. Apakah itu? Ya, jadi sebenarnya gini. Manusia itu kan punya dua tipe ini ya, otak dominan mana gitu ya. Jadi mau dominan otak kanan atau otak kiri gitu. Kalau dominan otak kiri itu lebih cenderung ke matematis ya, lebih ke matematis, lebih ke hal-hal yang bersifat logical gitu. Kemudian yang kanan itu lebih ke sense, kemudian sense estetik lah, lebih ke rasa gitu, lebih ke ya gampangnya bilang sih otak seni sama otak matematik lah, itu menurut pengalaman saya aja sih gitu, yang saya amatin seperti itu. Jadi tapi itu juga enggak melulu itu 100 banding 0 atau apa namanya 50-50, atau ya persentasenya sebenarnya sih apa namanya ya bisa diseimbangkan, lebih berat kanan atau lebih berat kiri, atau mungkin seimbang, itu juga bisa mempengaruhi gitu. Jadi misalkan yang bisa pertama itu ya bisa dicari gitu, apakah saya bisa gambar. Nah, pertama itu bisa dicari fotonya bagus enggak. Nah, pertama itu fotonya bagus enggak. Jadi misalkan nih dia suka, orang sekarang kan hampir semuanya pakai Instagram ya, motret ya, itu kan bisa dilihat fotonya. Misalkan contoh nih, ketika dia memotret sesuatu, itu entah itu benda atau alam, landscape atau manusia, itu kan kita bisa lihat nih. Kalau misalkan nih contoh lah ya, fotonya itu mengandung misalkan foto human interest gitu, dia nggak sadari ternyata foto ini komposisinya bagus, ada cerita gitu ya, ada semacam rasa di situ, cerita di situ, atau sekedar komposisi yang bagus gitu misalkan, atau malahan hanya sekedar editing atau komposisi warna dari editing, pemilihan yang bagus. Itu nggak semua, meskipun ada filter, tapi nggak semua orang bisa memilih filter yang bagus gitu. Nah, itu kita bisa lihat, oh ternyata fotonya bagus, komposisinya, kemudian ada ceritanya. Nah, biasanya ya itu kan ada dominan di otak kanan ya, karena itu lebih melihat, menitik beratkan pada rasa, pada sense gitu. Nah, itu juga bisa dicari. Misalkan kayak contohnya, kemungkinan dia tuh bisa gambar. Nah, itu kesimpulan saya kayak gitu. Nah, coba itu kalau misalkan yang teman-teman punya hobi motret dan motretnya merasa fotonya itu bagus gitu ya, coba aja gitu cari tadi seperti trik yang saya lakukan di video atas sebelumnya ini, itu kira-kira itu bisa nggak gitu, minimal meskipun nggak bisa menggambar realis atau yang apa namanya yang lebih sulit gitu ya, mungkin bisa sekedar gambar doodle atau malah gambar perspektif ya untuk desain produk interior atau arsitektur. Biasanya seperti itu gitu, nggak ada salahnya kan digali itu. Nah, kayak gitu sih. Oke, itu dari fotografi ya. Yang kedua, dari hal lain mungkin bisa jadi selera ini ya, selera pemilihan produk, atau mungkin selera pemilihan ini sih nggak terlalu berkaitan dengan brand yang bagus atau yang buruk, tapi lebih ke pemilihan produk atau benda apapun gitu ya. Contoh nih, sesimpel kita milih apa namanya baju lah ya, baju dengan komposisi misalkan nih warna yang lebih jreng sama yang lebih misalnya kontras nih, nggak enak dilihat nih. Segala sesuatu tentang estetika sih gitu. Jadi misalkan cara kita berpakaian gitu, ada sesuatu yang menggambarkan bahwa kita punya sense lah, punya sense of art gitu, punya bakat di situ ya. Mungkin cuma sekedar item sama celana atau sepatu yang gampangnya kita lihat orang tuh
ini orang keren sih gitu, ada sesuatu yang lebih dari situ, atau malah apa namanya, jadi sebenarnya sih sesimpel gini, orang yang menurut saya punya sense cara berpakaian, ya gampang fashion lah ya mungkin ya, itu biasanya punya sense of art juga gitu, meskipun dia belum tentu bisa atau belum tahu dia bisa gambar, tapi kemungkinan dia bisa motret yang bagus. Nah itu bisa diekspor lagi sih sebenarnya gitu. Jadi ada potensi-potensi di belakangnya. Jadi yang kedua sih lebih ke kita ngelihat, yaitu tesnya ini orang bagus ya, nah kayak gitulah, sesimpel itu. Biasanya itu sedikit-sedikit lah mungkin punya sense atau tes fotografi yang bagus, kemudian habis itu biasanya bisa dieksplor, digali, ternyata bisa gambar juga. Nah kayak gitu sih, jadi mengamatinya sih saya lebih kayak gitu. Jadi nggak mungkin kan kita misalnya yang nggak punya tes itu, bukan nggak punya tes ya, saya bilang itu mungkin tadi itu ya, antara otak kanan dan otak kiri itu lebih dominan mana gitu. Kalau misalkan lebih dominan kiri ya kadang-kadang nggak terlalu memperhitungkan hal seperti itu, yang apa namanya, mengutamakan rasa, tapi lebih ke matematik, hitung-hitungan aja gitu. Jadi mengesampingkan hal-hal yang seperti itu. Biasanya emang saya amatin, pernah itu ada temen yang memang dia dominan di otak kiri, matematik, itu menggaris aja nggak pede gitu, tek 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 gitu. Jadi perhitungan lah, katakanlah gitu, penuh perhitungan, jadi kurang pede. Kalau kalau dengan rasa itu kan pede set gitu ya, gitu misalkan. Atau motret itu dengan rasa, jadi nggak, ya kan banyak kan kita lihat foto-foto di Instagram itu yang selfie semua, itu kayak nggak ada komposisi, yang penting aku ganteng, aku cantik gitu, tapi nggak ada komposisi yang menunjukkan nilai seni gitu ya. Itu bedanya di situ sih sebenarnya. Jadi yang pertama itu tadi ya, mungkin bisa dilihat dari fotonya di akun Instagramnya misalkan, atau sosmednya gitu, komposisinya. Yang kedua mungkin bisa dilihat cara berpakaian, memilih baju, memilih misalkan ya, memilih wardrobe yang dipakai itu ada nilai seninya, gampangnya tuh ada apa namanya, punya, bisa dilihat tuh orang punya taste gitulah ya. Maksud saya tuh bukan orang punya taste, tapi lebih dominan otak kanan lah untuk bisa otak estetika gitu, kayak gitu maksudnya. Nah terus bisa juga, tapi kayak gitu juga mungkin bisa dilihat dari, oh dia hobi otomotif, ternyata apa namanya, hobi otomotif, ternyata tesnya juga bagus gitu, dia memodifikasi. Nah itu kan sebagian dari visual ya, bagian-bagian dari kepekaan rasa visual atau otak kanan tadi gitu. Nah jadi itu berhubungan sih menurut saya gitu. Oke, itu yang kedua tadi seperti itu. Yang ketiga mungkin yang dari tulisan ya, dari cara tulisan, basicnya gitu. Yang ketiga itu dari tulisan itu kita bisa lihat nih, oh garisnya, lengkungnya bagus gitu. Terus nah itu biasanya bisa dibantu, didongkrak atau dicari potensinya itu dari, oh dia berani menulis seperti ini, coba dieksplor menjadi tipografi yang lain gitu, atau mungkin belajar lettering. Nah biasanya di situ nyambung tuh misalkan ke gambar gitu, jadi bisa jadi seperti itu gitu. Jadi itu tetap masih dominan otak kanan, karena apa, menggunakan rasa, menggunakan estetika komposisi yang apa namanya, yang enak untuk dilihat lah gitu. Nah kira-kira sih itu. Jadi tadi yang pertama dari fotografinya, kemudian dari cara memilih atau mendandani dirinya gitu ya, mungkin lebih ada nilai seninya lah, jadi ada enak dilihat. Atau mungkin apa namanya ya, cara dia, kalau misalkan dia bermain otomotif atau mungkin sepeda atau mungkin mobil atau motor tuh, dia punya selera yang lebih apa untuk mendandaninya lah misalkan, itu biasanya juga punya potensi. Kemudian ketiganya dari tulisan itu juga bisa digali lebih dalam lagi, ternyata oh bisa lebih dieksplor, nggak cuma tulisan tapi mengarah ke gambar kayak gitu misalkan. Terus apa lagi ya, yang keempat ya, ini yang keempat sebenarnya sih antara, nggak tahu lah, mungkin bisa jadi benar atau salah, tapi menurut saya sih masih bisa nyambung gitu. Jadi dari, saya bilangnya apa ya, mungkin dari segi kesastraan atau ya gampangnya gini, dari musik tuh juga bisa sebenarnya. Jadi selera musik yang menurut saya unik ya,
itu juga bisa memancing ya, selera musik itu mungkin bisa dari lirik lagunya, dari puisi sastranya tadi sendiri, atau mungkin dari ya yang masih berhubungan dengan seni ya. Ada apa namanya, ada porsi estetika di otak kanan itu dari seni apapun sih, itu biasanya itu kadang-kadang itu kalau digali lebih itu bisa juga tuh orang bisa gambar gitu ya. Mungkin nggak semuanya, tapi ada beberapa yang ternyata nih orang selera musiknya keren, terus pas dilihat mungkin apa namanya, punya sense kata-kata yang bagus, ternyata bisa gambar. Nah, itu bisa dicari sebenarnya dari situ, tapi mungkin ini nggak semuanya, tapi menurut saya itu sih hal yang bisa dicari, digali, itu ternyata ada hubungannya. Jadi ketika kita mungkin hobi atau menyukai seni yang lain, biasanya itu masih nyambung gitu loh. Misalkan kayak saya juga meskipun sedikit-sedikit bisa lah hobi main musik juga gitu, padahal nggak ada apa namanya, dulu nggak ada keluarga yang main musik misalkan, tuh ternyata kok bisa ya. Nah, jadi itu kan berkaitan tuh dengan rasa. Misalkan kalau main gitar itu mencari melodi yang harmoni, atau mencari komposisi chord yang enak. Nah, itu sama lah intinya di otak kanan tuh, kapasitasnya itu otak seni, otak estetik, apa namanya, lebih ke rasa. Nah, kayak gitulah. Oke teman-teman, jadi itu 4 hal yang menurut saya itu bisa digali ya. Apakah saya bisa gambar apa enggak gitu, itu bisa jadi dari situ. Mungkin teman-teman ada yang penasaran, aku punya hobi apa sih sebenarnya gitu, atau punya kemampuan apa sih sebenarnya selain kemampuan atau kerja yang saya lakukan sehari-hari. Mungkin itu kalau bisa ketemu kan bisa jadi lebih menarik ya, ada hal baru yang bisa dipelajari. Syukur-syukur itu bisa menjadikan apa ya, hobi yang menjadikan income tambahan untuk teman-teman, atau malah jadi profesi utama, kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya share untuk hari ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman juga selalu sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.